Hidup berjalan bersama Tuhan, Mika 4 ayat 1-5. Saudara, frase berjalan bersama Tuhan merupakan ungkapan yang sering kali kita dengarkan, khususnya berkaitan dengan masalah faith, iman kita. Awal kisah Alkitab sudah diceritakan atau kita sudah melihat anak-anak Tuhan, Henokh, Abraham, berjalan bersama Tuhan. Tidak hanya sebatas kisah mereka, Mika pun menuliskan bahwa pada masa akhir zaman nanti, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun mengikuti jalan Tuhan. Nubuatan Mika menjadi menarik karena beberapa hal dapat kita simak di dalam teks kita. Yang pertama, semua bangsa datang pada Tuhan. Teks ini dibuka dengan kata gunung Tuhan berdiri dengan tegak menjulang tinggi. Artinya tidak ada lagi kebenaran yang sejati seperti kebenaran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Mata manusia akan terbuka lebar sembari kelelahan menghadapi hidup yang berubah-ubah. Hanya pengajaran Tuhan yang konsisten dan pengharapan kepadanya tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, kita bicara tentang penyerahan total manusia terhadap pimpinan Allah. Tuhan telah menjadikan manusia sebagai ciptaannya. Apakah masuk akal manusia dapat terpisah dari pembuatnya? Akhir zaman nanti ketika manusia sudah mencari hidup mereka sendiri, membangun prinsip mereka sendiri, menuhankan pengalaman mereka sendiri, pada akhirnya mereka memahami bahwa mereka tidak mampu memimpin hidupnya dengan rancang bangun pengalamannya. Seperti anak yang hilang di dalam kisah Alkitab, dalam pimpinan Bapakkulah ada kemenangan dan sukacita. Di luar daripada Tuhan, saudara saya terhilang. Dan yang terakhir, hidup dalam kesetiaan sampai Ia datang. Kita harus mengetahui, saudara, bahwa orang benar akan memimpin dunia pada akhir zaman. Orang-orang setia akan memegang komitmennya dengan rapat kuat, mengatakan kepada dunia, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Nubuatan ini mengingatkan kita mengenai Yosua di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya, di tengah-tengah pribadi yang merongrong kehidupan imannya. Ia mengatakan, sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, godaan dan tantangan akan mencoba merengkuh hidupmu, manusia, dari prinsip hidup taat dan setia kepada Allah. Namun pada akhirnya kekuatan jahat akan kalah dan kitalah umat pemenangnya. Saya mengajak kita, mari kita datang pada Tuhan dengan totality our life, dengan menjaga kesetiaan kita kepadanya. Tetap berpegang teguh pada firman-Nya, hidup sesuai firman-Nya. Tuhan memberkati kita.